selagi saya bisa membantu orang lain, saya pasti akan selalu membantu orang lain. Nama saya Pramudia Wicaksono. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Saya salah satu anggota dari tim penelitian drone Tetuka ini. Drone ini diketuai oleh kajur kita, kajur di Teknik Elektro, Bu Insinyur Ulfa Mediati Arif. Beliau ketua, kemudian ada beserta 3 dosennya, ada Prof. Sugi, Pak Aan, dan kemudian ada Pak Kamta. Kemudian untuk mahasiswa kita ada 4 mahasiswa, termasuk saya, ada Pratiwi, ada Afif, dan juga ada Andre. Ini merupakan basicnya dia adalah drone agrikultural. Agrikultural itu suatu drone yang bisa menyiramkan dan membawa tangki. Nah, dia membawa sebuah tangki ini kebetulan kapasitasnya di 10 liter Mas, 10 liter. Jadi total keseluruhan drone yang dibawa ini berat totalnya adalah 35 kg. Inovasinya kebetulan ini dulu tercetus di tahun 2020 di masa pandemi dulu. Jadi kita waktu mengajukan sebuah proposal itu kita berdiskusi dengan dosen. Dengan dosen kita mengajukan sebuah karya inovasi apa yang bisa menyelesaikan pandemi COVID. Nah, waktu itu dulu masih ramainya. Kemudian kita terfikirkan bagaimana jika membuat sebuah robot yang bisa menyemprotkan cairan desinfektan ke area luas ya. Jadi kalau ini kan dia bisa menyemprotkan ke areal yang luas, bisa sampai ke 1 hektar dia. Nah, jadi kita awalnya di situ bagaimana kita bisa menciptakan sebuah drone Tetuka ini. Awalnya seperti itu. Jadi kita berikan sprayer di ujung-ujungnya untuk menyiramkan cairan desinfektan tadi. Semprot manual dengan tangan seperti manusia kayak gitu kan butuh waktu yang lama dan butuh tenaga yang cukup besar ya. Makanya kita berpikir bagaimana caranya biar dia menyiramkan secara otomatis dengan waktu yang cukup singkat gitu. Jadi sekali dia menyemprotkan mungkin 1 taman itu dia langsung bisa terdesinfektan gitu, seperti itu. Karena sekarang pandemi sudah mulai menyusut, sudah mulai berkurang, jadi kedepannya kita sih ingin ini diimplementasikan ke masyarakat, ke pertanian, karena basicnya ini adalah agrikultural drone. Jadi kita nantinya jadikan drone ini sebagai penyemprot pestisida di lahan pertanian. Kita bisa implementasi ke ladang sawah, tanaman padi, atau di perkebunan kopi seperti itu. Ide kreatifnya untuk membuat sebuah drone ini itu agak cukup sulit ya Mas, agak cukup rumit ya. Kita itu mulai dari desain sketsa dulu, dari penggambar itu kita harus tahu ukuran propeller yang harus kita buat bentangannya seberapa. Jadi jarak antara propeller satu dengan propeller satu itu tidak boleh berhimpitan atau tidak boleh lebih jauh. Jadi kita ada perhitungannya, kita ada simulasinya menggunakan software. Nah itu kita rancang dulu, kita sketsa berapa luasnya, berapa ketinggiannya, disesuaikan dengan kebutuhan panjang lengan dan ketinggian ini untuk tangkinya kita desain. Kemudian kita sketch secara 3 dimensi pakai aplikasi SketchUp untuk kita biar bisa tahu visualnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita sudah sesuai visual secara 3 dimensinya, kita cetak. Ini kan bahannya masih ini ya Mas, masih homemade ya. Nah, ini masih terbuat dari aluminium, ini campur besi, aluminium. Jadi ini tuh cukup berat. Mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa ganti full karbon, jadi lebih ringan. Kita bisa fokus ke bebannya. Jadi beban yang diangkat bisa lebih banyak dan motornya itu tidak bekerja secara berat. Ini merupakan drone kedua. Jadi kita pernah membuat 1 kali, kita uji coba itu waktu pertama kali uji coba itu saya nekat dulu. Jadi saya
yakin bahwa drone ini tuh mampu untuk terbang membawa beban. Dulu waktu saya pertama kali itu belum ada bebannya malah. Jadi waktu saya terbangkan itu maghrib waktu itu, jadi drone-nya itu jatuh. Jadi dia enggak kuat untuk terbang, enggak balance ininya. Ini rangkanya itu dia masih dari aluminium dan yang tipis, jadi dia masih goyang. Jadi waktu di hover naik itu dia nggak kuat, akhirnya jatuh. Ya sekarang jadi ini saja sudah masih agak bengkok-bengkok. Nah kemudian waktu itu ada Bapak wakil dekan dari FT untuk melihat barang drone itu seperti apa. Sekalian diresmikan, kita ke lapangan di daerah FIK sana, kita terbangkan. Alhamdulillahnya drone ini mampu terbang stabil dengan membawa beban total 35 kg. Nah itu kita sudah senang sekali itu dengan disaksikan dengan Pak Dekan, dengan Wakil Dekan dan Bu Kajur, itu kita sudah bangga sekali Elektro punya sebuah teknologi yang ya ini cukup dikenal banyak citasi UNES ya. Alhamdulillahnya kita bisa membuat sebuah project drone yang seperti ini. Alhamdulillah kita disupport oleh full dari UNES ya. Kita dari Pak Dekan kita disupport, kita dari alhamdulillah kemarin kita sempat pameran itu berjumpa dengan Pak Rektor, beliau agak tertarik dengan inovasi ini. Ini full funded dari UNES. Jadi kita full dari ya sedikit banyak kita ada patungan ya untuk membeli ya perintilan seperti besi seperti ini, tapi full funded ini hampir didanai oleh fakultas dan Universitas UNES. Tentunya kedepannya kita lebih mengutamakan efisiensi Mas ya, penyempurnaan tentunya ya. Ini masih sebenarnya ini juga masih dalam proses prototipe ya Mas, ini karena ini masih terbuat dari bahan-bahan yang masih mudah dicari di umum ya. Ini masih dari aluminium, masih berat. Rencana kita mau ganti dengan karbon, motornya kita ganti, speknya yang lebih mumpuni untuk mengangkat di beban yang lebih besar. Kedepannya ya ini bisa membantu di masyarakat umum ya, kita bisa membantu di pertanian, kita bisa implementasi ke penyiraman padi otomatis, atau justru kalau malah ada kebakaran hutan gitu kita bisa turun untuk membantu memadamkan kebakaran di hutan itu. Sekarang kan sudah mulai rame Mas ya tentang transportasi drone yang bisa ditunggangi oleh manusia ya. Kalau ini kan namanya unmanned ya, dia tidak ditunggangi. Kalau sekarang kan sudah eranya manned ya, dia sebuah drone yang bisa dikendarai oleh manusia. Nah itu kita sempat ditawari oleh KDRK untuk membuat sebuah rancangan drone seperti itu. Kita diberikan full funded oleh sana tentang transportasi udara yang bisa dinaiki oleh manusia. Kita sebenarnya sudah mencetus ke sana Mas, tapi untuk saat ini karena cukup mahal ya kendalanya itu di situ Mas. Kita di dananya itu. Nah, KDRK itu insya Allah kita semoga saja bisa ditarik oleh KDRK, kita bisa join oleh KDRK. Kita sudah siap sebenarnya kalau tentang tim dan ya wawasan kita sudah berani lah, kita sudah berani untuk ke ranah ke sana. Hadapi masalahmu hari ini, selesaikan apa yang ada, terlepas dari hasilnya seperti apa, entah mengecewakan atau justru itu membuahkan sebuah keberhasilan untukmu, lakukan saja. Pasti ke depan nanti esok hari akan ada masalah lagi. Jadi jangan berpikir untuk menambah masalah lagi, selesaikan hari ini, besok kita fight lagi.